Kita lihat dulu sebentar. Ada narkoba Provinsi Sumatera Utara, Ibu Siti ya. Ibu Siti telah mengundang kami di sektor dan memberikan penyuluhan di sekolah Budi Satya ini. Baiklah, saya akan membuka acara ini dengan baca bismillah, syukur kepada kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang sebagaimana telah hambanya diberi kesehatan untuk kesehatan. Saya akan memberikan suatu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Saya hormati Bapak dari tim narkoba Sumatera Utara. Selamat datang Pak di wilayah kami dan di sekolah kami yang sangat dicintai ini. Dan anak-anak Ibu yang sangat Ibu cintai dan Ibu hormati. Ibu harapkan selama berjalannya sosialisasi nanti ini semoga ada manfaatnya bagi kami ini dan mungkin juga di antara pimpinan BNN. Mana Ketua PP Bima Nusantara Publik. Supaya nanti di jalan tahu nama saya. Saya asli suku Batak. Marga saya Maha. Kalau masuk ke Batak Taput itu Silalahi. Ya, nama saya Adi Kusuma, marga saya Maha. Embel-embelnya nggak usah, yang penting perbuatannya. Ya, di sini saya memaparkan buat kalian semua, anak-anak bangsa. Jadi aset bangsa itu bukan hanya perusahaan BUMN. Ibu guru sekali lagi mengundang saya secara resmi, secara pribadi untuk kalian. Bayangkan seorang ibu, ya, berarti dia menganggap kalian itu semua yang dilahirkan dari rahimnya, supaya dia memohon dan meminta kepada saya, Pak, kalau bisa besok di sekolah saya. Bayangkan. Jadi saya harap buat kalian semua agar menghormati ibu-ibu guru dan bapak guru pembimbing kalian, terutama buat kepala sekolah, ya. Begitu cintanya dia, langsung dia mengundang saya. Belum lagi saya duduk, meski saya berdiri, keluar dari mobil langsung dia mengutarakan niat sucinya kepada saya untuk mengenalkan masalah narkoba supaya kalian jangan terjerumus ke dalamnya. Beri aplaus dong buat ibu kepala sekolah. Bangga, maaf. Bukan begitu. Narkoba diharamkan oleh seluruh agama. Bukan agama Muslim aja yang mengharamkan narkoba, seluruhnya. Baik dia Hindu, Buddha, Protestan, Kristen, dan Muslim itu mengharamkan narkoba karena narkoba tidak mengenal usia dan golongan. Ya, jadi bukan karena anak-anak kalian udah tingkat SMK itu nggak kena narkoba, tidak. Anak SD, menurut data kita, anak SD sudah terkena, sudah pemakai itu 590 orang SD. Bayangkan. Nah, kalau ini kita tidak cegah, saya yakin dan saya percaya 2025 untuk mengibarkan semangat masyarakat, ormas, tokoh pemuda dan tokoh agama untuk bersatu padu, bahu-membahu untuk memerangi narkoba. Ya, itu Pak, abang kalian sekarang sudah ada di Labuan Batu. Dia seorang diri mengayuh sepeda. Bayangkan. Dengan cintanya dia, mudah-mudahan di sekolah ini saya harapkan tumbuh aji-aji anggara yang lain yang bisa bermanfaat di lingkungan atau sesama rekannya untuk membina supaya jangan memakai narkoba. Karena narkoba salah satu pemakainya, ciri-cirinya adalah
tidak mempunyai ketuhanan, dia tidak yakin dengan Tuhan. Setelah memakai narkoba dengan anggota saya semua, ya. Jadi jangan kalian pikir nanti kami datang kemari dibayar yayasan, tidak. Karena cintanya kami sama kalian, terhadap kalian, maka kami datang kemari untuk memberikan materi bagaimana masalah narkoba. Nah, di sini tadi dikatakan ciri-ciri pemakai narkoba. Nah, kalau sudah orang mengkonsumsi narkoba, si Gang Gembira, ya, dari Gang Gembira, anak sekolah semua saya bawa ke sana. 4 bulan yang lalu, orang baru pulang naik haji, pakai narkoba itu ditangkap di sana. Baru pulang naik haji, ya, itu di Sibulangit Center. Seorang pendeta ditangkap, direhabilitasi di sana, dan begitu juga yang lain-lainnya. Makanya tadi saya katakan, narkoba tidak mengenal golongan dan tidak mengenal usia. Kalau mau terhindar dari narkoba, jangan dilihat narkobanya, nggak usah dilihat. Saya salah satu Humas Satya Bakti, majalah Polda Sumatera Utara. Barang tangkapan, barbut, itu saking jijiknya saya, motonya aja saya nggak mau. Bayangkan, saking jijiknya saya, sudah ditangkap, motonya saya tidak mau. Nah, padahal itu udah di tempat barang bukti. Nah, kenapa? Takut, saking takutnya saya. Nah, itulah dia. Buat saya, narkoba salah satu virus yang mengerikan, salah satu virus yang mematikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Apalagi di dalam keluarga. Di dalam bangsa dan negara ini aja kita bisa hancur, apalagi di dalam kehidupan keluarga. Itu udah jelas. Mama kita punya duit, ya, di daya aktif sangat tinggi. Ya, narkotika paling berbahaya. Lebih baik tidak digunakan, ya. Kegunaan pengobatan itu tidak digunakan lagi. Sebenarnya narkoba ini dulu untuk pasukan perang, tentara kita perang di medan perang, kena tembak sininya, putus sininya, disuntikkan narkoba itu biar jangan rasa sakit. Ya, yang ingin menghancurkan kehidupan umat manusia. Menurut saya bukan lagi di Indonesia ini, sudah seluruh dunia. Karena ya, udah stadium 5. 2 hari lagi mati. Kalau nggak nyambung gelar saya, betul nggak? Siapa yang bilang nyambung? Nggak saya kasih duit. Nggak nyambung logika. Ngapain kita harus berobat kepingin sementara dokter orang itu belajar di negara kita? Nah, inilah. Mudah-mudahan kalian nggak seperti dokter di Indonesia. Apa yang berobat di rumah sakit itu udah terdaftar namanya. Nah, si A penyakitnya ini, bukan untuk merorong bangsa. Kalau kalian datang ke rumah saya, saking cintanya sama bangsa ini, di rumah saya di depan pintu saya burung Garuda itu besar. Itu dia. Itu nyawa kita taruhannya. Nah, jadi harapan. Kata pasti harapan Ibu Guru dan Bapak Guru. Nah,